Perkenalkan, nama saya Natri Krisnawan, nomor induk mahasiswa 250117361 dari Institut Empu Puturan Singaraja. Oke, baik anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, saya aturkan sungkem manganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Oke, baik. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa, Pak Natri minta untuk Intan Purnamadasi untuk memimpin doa pada kali ini. Silakan. Baik teman-teman, alhamdulillah sudah berdoa. Berdoa mulai. Om Saraswati Namastutyam Warade Kamarupini Siddharamba Karishyami Siddhe Bhavatu Me Sada. Om Santi 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 Om. Oke, baik anak-anak. Hari ini Pak Natri akan mengabsen terlebih dahulu. Nanti yang Pak Natri panggil silahkan angkat tangan saja. Baik, Herdika Putra Pratama, Canakya Putra Narayana, Ameliana Putri, Seliastika, Niwayan Karla Budi Ani, Reki Wulandari, Intan Purnamadasi, Jevelyn Prova Grakesta Putra Dewa, Elsa Adelia, Jevelyn Prima Luki, Ayu Puspita Sari. Oke, baik, semuanya masuk pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Pak Natri akan menjelaskan tentang ice breaking yang kita lakukan hari ini. Sedia tepuk? Siap. Satu, dua kali. Kalau dua, satu. Oke, kita coba. Satu, dua, satu, dua. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi ini, sampean akan Pak Natri perlihatkan video. Nah, nanti silakan dipahami, dicermati maksud dari geotisa atau pengertian awal dari geotisa ini itu apa, seperti itu. Dari video pemantik, ini video pengertian awal tentang geotisa. Nah, kalian sedikit tidaknya akan tergambarkan bahwa geotisa itu apa, dan ini terkait dengan kehidupanmu sehari-hari, apapun itu. Nah, mulai dari kenapa kok ada purnama, kenapa kok ada tilem, terus kenapa di dalam hari suci kita itu pasti jatuh kepada hari-hari tertentu dan buku tertentu. Nah, kenapa kalau misalnya Galungan Kuningan itu kok jatuhnya 210 hari sekali? Kenapa kalau Nyepi setahun sekali? Nah, ini erat hubungannya dengan geotisa ini. Oke, kita akan melakukan asesmen awal. Jadi silahkan buka HP kalian masing-masing. Pak Natri akan menyampaikan tentang kenapa kalian mempelajari geotisa dan juga apa yang perlu kalian pelajari di dalam bab ini. Oke, jadi di dalam bab ini sampean semuanya akan belajar tentang geotisa, dan tujuan pembelajarannya yang harus kalian nanti capai itu satu, yaitu memahami geotisa sebagai salah satu cabang Wedangga, dan yang kedua yaitu menguraikan bagian-bagian pokok ajaran geotisa seperti Graha, Surya Pramana, Chandra Pramana, Surya Chandra Pramana, Pewaran dan Pawukon, dan nantinya kalian juga akan memberikan contoh tentang penerapan ajaran geotisa di kehidupan sehari-hari ataupun di Indonesia, seperti itu.
Baik, sebelum kita lanjutkan, Pak Natri akan membagi kelompok kalian berdasarkan asesmen awal yang kalian pekerjakan tadi, seperti itu. Oke, baik. Jadi, kenapa Pak Natri membagi kelompok ini? Jadi, menyesuaikan dengan kemampuan kalian, sesuai dengan gaya belajar kalian. Begitu. Jadi, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu nanti akan mendapatkan materi yang sama, tetapi dengan gaya yang berbeda. Untuk kelompok 1, silahkan nanti membuka di AnyFlip, buku AnyFlip. Dan kelompok 2, nanti silahkan membuka video yang sudah Pak Natri kirimkan. Dan untuk kelompok 3, nanti kita akan bermain game interaktif sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Nah, di LKPD ini nanti silahkan kalian menjelaskan. Setelah itu silahkan kalian kerjakan sesuai dengan apa yang kalian dapatkan melalui materi-materi yang sudah kalian baca, yang sudah kalian lihat, dan materi yang sudah kalian pahami. Paham? Paham? Sebelum kita mulai, coba kita melatih konsentrasi lagi seperti tadi. Oke, baik. Sedia tepuk. 1, 3, 1, 1, 2, 1, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita akan mendengarkan dari kelompok 1. Silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang LKPD Indonesia yang beranggotakan saya Dika Putra Pratama. Saya dimulai dari jelaskan pengertian Jatisa. Jatisa dapat diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan dari Vedanta yang mempelajari astronomi, astrologi, dan horoskop untuk menentukan pengalaman waktu dalam kehidupan manusia. Jelaskan pokok-pokok ajaran Jatisa. Pokok-pokok ajaran Jatisa adalah ilmu pengetahuan astronomi, ilmu astrologi, atau ilmu perhitungan. Cabang ilmu pengetahuan dari Vedanta yang mempelajari astronomi, astrologi, dan horoskop. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Oke, dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Ameliana Putri dari kelompok 2 akan bertanya, Jatisa termasuk ke dalam kitab apa? Oke, dari kelompok 2 saya akan menjawab. Jatisa adalah bagian tak terpisahkan dari Vedanta. Tak diragukan lagi bahwa Jatisa adalah pengetahuan yang bersumber dari Veda. Sebagai sumber utama dalam ajaran agama Hindu. Secara jelas menggambarkan bagaimana Jatisa ini telah menyatu dengan Tam. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ya, dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Sally dari kelompok 3 akan bertanya, kenapa planet Uranus dan Neptunus tidak ada dalam gerakan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, kenapa planet Uranus dan Neptunus tidak ada dalam gerakan? Dari pendapat beberapa ahli Jatisa dijelaskan bahwa kedua planet tersebut terlalu jauh jangkauannya dari bumi. Selain itu, dalam catatan ahli Jatisa, tatanan dan peredaran kedua planet tersebut tidak terlalu berpengaruh pada kehidupan manusia yang ada di bumi. Terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Kami mengucapkan salam. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Kami dari kelompok 2
Jadi berupa Jatista Putra Dewa. Jelaskan apa itu pewaran dan paukan dan sebutkan semua bagian dari tawara serta uluk. Pewaran dalam sistem judicial merupakan sistem perlindungan hari. Paukan merupakan suatu periode waktu yang sudah dikenal sejak zaman kerajaan Hindu. Pancawara, Hiduna, Humanis, Kahim, Pon, Wakil, Priwata, Saptawara, Pejite, Suma, Anggara, Buddha, Prestasi, Sutra, Misteri, Buku, Sita, Wanda, Pikir, Belanda, Lalu, Dunia, Warga, Warga, Curimoni, Susang, Bulan, Luna, Langkir, Asia, Ajat, Mahal, Ulu, Merakit, Kandir, Tabungan, Mantap, Ulir, Merayu, Rantapak, Tujuh, Wayang, Kalau, Cukup, Waktu Tumbuh. Silakan, ada yang bertanya? Baik, kelompok 1. Nah, dari kelompok 1, jadi kelompok pertama ingin bertanya. Jelaskan fungsi urip dan tempat dalam menentukan hari baik atau kedewasan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Urip berarti energi kehidupan atau nilai jalan dari setiap hari atau wara. Dan tempat berarti arah atau posisi yang mewakili unsur kita atau ruang. Kombinasi antara urip dan tempat digunakan untuk mendukung keselarasan dari agar diketahui apakah hari tersebut baik atau kurang baik untuk suatu kegiatan keagamaan. Baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Silakan kelompok 3. Oke, saya dari kelompok 3, nama saya Sally, dan saya ingin bertanya, mengapa sistem Paukan dianggap sebagai warisan leluhur Nusantara yang penting dalam menentukan waktu upacara? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karena sistem Paukan sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Hindu di Nusantara. Paukan menjadi pedoman masyarakat untuk menentukan waktu yang tepat bagi upacara, bercocok tanam, dan kegiatan adat lainnya. Sistem ini menunjukkan tingginya pengetahuan leluhur dalam memahami keteraturan alam semesta. Baik, saya terima kasih. Baik, jika tidak ada yang bertanya, saya tutup dengan mantra persebaran nanti. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan tentang LKPD Jodisa dengan saya Sarah Putra. Saya Asika, guru saya Ayuhita Sari. Berikan satu contoh penerapan Jodisa di wilayah berikut ini. Di Jawa ada satu kitab atau buku yang memuat pengetahuan kejawaan tentang ramalan atau perhitungan hari baik dan celaka. Di Bali ada istilah yaitu mencari dewasa dan menggunakan perhitungan warga. Sumatera masyarakat Batak mengenal istilah nujum yaitu ilmu tentang ramalan perbintangan. Di Kalimantan masyarakat Dayak tunjung mengenal ilmu atau papan katika yang digunakan untuk mencari hari baik. Di Nusa Tenggara masyarakat Sasak menggunakan sistem penanggalan yang disebut rawat Sasak. Baik, silakan untuk kelompok yang mau bertanya. Baik, kelompok 1. Saya Regulandari dari kelompok 1 ingin mempertanyakan tentang penjelasan bagaimana ajaran Jodisa mempengaruhi sistem penanggalan tradisional di Indonesia. Baik, silakan dijawab untuk kelompok 3. Oke, jadi untuk pertanyaan dari kelompok 1 tentang bagaimana ajaran Jodisa mempengaruhi sistem penanggalan tradisional di Indonesia. Jadi, ajaran Jodisa mempengaruhi banyak sistem penanggalan di Indonesia seperti kalender Bali dan Jawa
atau Saka, kalender Jawa yang sekarang, dan sistem Paluan. Nama-nama hari dan bulan dalam bahasa Sanskerta seperti Soma, Anggara, atau Sasi digunakan dalam kehidupan sehari-hari umat Hindu di Nusantara. Baik, ada pertanyaan lagi. Saya Edman Muhammad dari Lombok Timur. Berikan contoh nyata penerapan jotisa dalam tradisi daerah seperti Bali, Jawa, atau Kalimantan. Dari menentukan hari baik atau tidak berbentuk upacara riwayatnya dilembar dan membangun gelar. Coba membangun auditorium dan ulang untuk menentukan waktu lamaran, pernikahan, dan keturunan. Kalimantan atau tidak Kalimantan mengenal istilah paulurung bulan dan pamulus bulan untuk fase bulan terang menjelak. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada pertanyaan, tadi akan kami tutup sidang dari kami. Saya ucapkan mantra Paramasati. Om Santi 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 Om. Baik, jadi apa yang sudah kalian presentasikan hari ini, yang sudah kalian baca hari ini, apa yang sudah kalian pelajari hari ini itu tentang geotisa. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-temanmu tadi, geotisa dari pengertian, dari pokok-pokok ajaran, dan juga contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, itu silahkan dipahami dan nanti silahkan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kita, umat Hindu, tidak terlepas dari yang namanya perhitungan hari baik. Seperti itu. Ini Pak Natri akan memberikan asesmen akhir pembelajaran. Nah, sekarang silakan buka HP kalian masing-masing dan buka grupnya. Pak Natri akan mengirimi link untuk kalian klik dan masuk ke dalam soal ujiannya. Pertemuan kita kali ini, apakah ada pertanyaan? Tidak. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Sedia tepuk? Siap, sedia. Satu, dua, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita berada di penghujung pertemuan. Jika tidak ada pertanyaan, sekali lagi kita belajar agama ini supaya kita bisa mempraktekkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sekolah, di rumah, dan di lingkungan kita masing-masing. Seperti itu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan Puja Paramasanti. Puja Paramasanti, awit. Om Santi, Santi, Santi. Om. Tepuk tangan untuk kita semuanya.